Shalom, kembali lagi kita dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kami. Dan kini Tuhan, saatnya kami kembali Tuhan mau sama-sama belajar, merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah Kau buka setiap hati kami, pikiran kami, supaya fokus Tuhan kepada apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh mendapatkan iluminasi dari kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus-Mu yang menolong setiap kami. Bila ada kuasa jahat Tuhan, kuasa roh kegelapan, setan, iblis Tuhan yang mencoba mengganggu atau mengambil kebenaran firman-Mu, benih-benih ilahi yang akan ditaburkan, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan yang mengudus dan menyucikan sepanjang kebenaran firman Tuhan ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat kita semua dan salam integritas di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam sehat buat kita semua, karena Tuhan selalu memberikan penyertaan kepada setiap kita. Nah, saat ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema bicara kasih, perbuatan atau perasaan, yang diambil di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21. Ya, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini dalam Matius 14 ayatnya 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, kita mungkin sudah sering kali mendengarnya, yaitu dalam perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan kepada mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Amin untuk kebenaran firman Tuhan yang kita baca boleh bersama-sama. Dan saya ingin menekankan di ayat 14 dikatakan demikian. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Nah, ini yang menjadi pokok pembicaraan kita atau kebenaran firman Tuhan pada saat ini, yaitu bicara belas kasihan Tuhan Yesus, perasaan atau tindakan. Jadi belas kasihan Tuhan Yesus, perasaan atau tindakan. Nah, perasaan tanpa tindakan atau tindakan tanpa hati. Nah, ini penting. Kenapa? Karena seringkali kita sebagai orang percaya berhenti sampai kepada perasaan saja. Contohnya, ketika kita melihat ada orang yang kesusahan, kita merasa iba, kita merasa, aduh kasihan ya orang itu. Ada kita lihat orang yang memulung di pinggir jalan dengan baju yang compang-camping, kita berkata dalam hati, wah kasihan sekali ya, hidupnya tidak beruntung. Atau kita melihat ada teman kita yang sedang kesusahan, terlilit hutang yang banyak, kita mungkin berkata kepada teman kita yang lain, ih kasihannya dia, sudah terlilit hutang, rumahnya diambil sama debt collector. Nah, seringkali kita punya perasaan belas kasihan itu hanya sampai kepada perasaan saja. Ya, paling jauh itu cuma sampai ke mulut kita atau perkataan kita. Jadi ada orang yang punya perasaan tapi nggak bisa bertindak. Padahal tindakan adalah sebagai solusi atas perasaan belas kasihan tersebut.
Yaitu perasaan belas kasihan kepada orang lain yang menderita. Jadi tindakan itu solusi ketika kita punya perasaan belas kasihan. Nah, untuk mengekspresikan belas kasihan itu perlu ada yang namanya tindakan. Nah, baru itu klop seperti yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupannya selama 3,5 tahun bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mengajarkan satu kata, yaitu bicara belas kasihan. Ya, memang Yesus sudah melakukan kasih dan belas kasih itu dari sejak dia kecil, karena dia tahu bahwa kasih adalah sifat utama dari Allah Bapa di surga. Makanya dia harus mencerminkan kasih itu. Tapi dalam 3,5 tahun bersama-sama dengan muridnya, dia memberikan pengajaran itu lewat kehidupannya 24 jam bersama dengan para murid. Ya, 3,5 tahun, karena Tuhan Yesus saat itu dia dibaptis umur 30 tahun untuk masuk dalam pelayanan, dan 3,5 tahun pelayanannya kemudian dia harus menyelesaikan dengan karya besar, yaitu di dalam karya agungnya, yaitu di dalam kematiannya di atas kayu salib untuk menebus semua dosa umat manusia. Nah, jadi Tuhan Yesus ingin menekankan belas kasihan ini. Jadi perasaan jangan hanya berhenti di tindakan. Tapi kita juga tidak sedikit melihat orang yang bisa bertindak sangat baik. Ada tindakan yang dilakukan tapi tidak punya belas kasihan, tapi tanpa hati. Makanya saya katakan tindakan tanpa perasaan. Ada orang punya perasaan tapi nggak bisa bertindak. Tapi ada juga orang bertindak tapi tidak dengan perasaan. Artinya apa? Tidak dari hati. Tidak ada, karena dia bertindak bukan karena belas kasihan, tapi dia bertindak karena punya motivasi di balik itu semua. Jadi orang bertindak baik tidak selamanya karena dia punya belas kasihan. Orang bisa berbuat baik bukan karena dia punya kebaikan dalam hatinya, tapi mungkin saja dia punya motivasi lain di balik itu semua. Ada maksud terselubung dari belas kasihannya. Saya mau katakan dia punya tindakan, tapi perasaannya adalah belas kasihan yang semu, ya, pura-pura. Nah, Tuhan Yesus memberikan kita option. Kita punya perasaan tanpa tindakan, atau tindakan tanpa perasaan. Atau Tuhan Yesus berikan option yang ketiga, perasaan mewujudkan tindakan. Amin. Nah, ini yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita semua pada saat ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat situasi sekarang akibat pandemi COVID-19, ya, saya hanya singgung beberapa sektor saja, beberapa hal saja. Yang terpapar itu sudah kurang lebih 1,35 juta jiwa. Ya, menurut data WHO itu kurang lebih segitu, dan yang meninggal 36.500 jiwa kurang lebih. Ya, di Indonesia saja sudah banyak yang meninggal. Ya, apalagi di dunia kalau digabungkan. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa akibat pandemi ini sudah sangat banyak yang mengalami dampaknya. Banyak para pekerja yang mengalami PHK atau pemutusan hubungan kerja. Kurang lebih ada 29 juta pekerja. Akibat daripada PHK, mereka yang tidak bisa mencari kerja lagi atau karena mereka tidak punya keterampilan yang lain, akibatnya apa? Mengalami yang namanya pengangguran yang bertambah sampai 12,7 juta orang. Ini bertambah ya, bukan jumlahnya, tapi bertambah 12,7 juta orang. Bayangkan. Tanpa adanya pandemi COVID-19 saja, Indonesia masih punya masalah bicara tentang kemiskinan dan pengangguran. Ditambah lagi dengan yang namanya pandemi COVID-19. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Apalagi kita sudah hampir 1 tahun lebih, kita sudah masuk 1 tahun. Karena Maret, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi mengumumkan bahwa COVID masuk Indonesia dengan adanya awalnya ada dua case, 2-3 case, akhirnya berkembang terus sampai hari ini sudah ratusan ribu case yang terpapar. Nah, mengakibatkan pengangguran sampai 12,7 juta orang bertambah. Kita bayangkan kalau ini terjadi juga dalam kehidupan kita. Ya, saya tidak tahu kita apa yang dampak daripada pandemi COVID ini dalam kehidupan kita, apa dalam keluarga kita. Ya. Dan menurut data, kasus bunuh diri pun meningkat 16% di Jepang. Bayangkan, Jepang itu punya etos kerja yang sangat keras dan kuat. Itu saja bisa memicu orang untuk melakukan bunuh diri.
Ditambah lagi ini adanya pandemi COVID-19 yang kita tahu bahwa kita berperang dengan sesuatu yang nggak kelihatan. Kalau kita berperang, ada musuh depan kita, enak, tinggal kita tembak. Seandainya itu perang fisik, tapi ini kita melawan perangnya itu dengan virus yang tidak kelihatan, melalui bakteri yang tidak kelihatan oleh mata kita. Secara kasat mata tidak terlihat. Kasus bunuh diri meningkat 16% di Jepang. Saya nggak tahu di Indonesia sudah berapa banyak orang yang bunuh diri juga akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini memang bukan produknya setan, si iblis, bukan produknya setan. Sekalipun banyak orang berteori konspirasi, wah ini akhir zaman, wah ini dari antikris, wah ini dari setan, wah semuanya berspekulasi, menciptakan teori-teori konspirasi. Tapi saya mau katakan, iblis menggunakan pandemi COVID-19 ini untuk apa? Menebarkan ketakutan, menebarkan sesuatu yang mengerikan, sehingga orang yang tidak kuat imannya ya bisa saja tadi bunuh diri. Karena iblis masuk bukan dari sakit penyakitnya, tetapi melalui apa? Pikiran kita. Ketika kita berpikir bahwa pandemi ini akan mengancam kehidupan kita, membuat kita down, membuat kita jatuh, akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa saja bunuh diri. Dan tren perceraian di USA atau di Amerika sana itu meningkat 10-25%. Itu bayangkan, di sana negara bebas, bisa saja cerai kapan saja. Apalagi ditambah dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Perceraian meningkat sampai kurang lebih 34% akhirnya. Nah, di Indonesia pun tidak sedikit. Saya mendengar cerita banyak juga, bukan hanya keluarga-keluarga jemaat, tapi keluarga-keluarga hamba Tuhan pun mengalami masalah dalam kehidupan keluarga mereka. Ya saya nggak tahu apakah ada yang sampai bercerai, apakah ada yang sampai tidak lagi bisa bersatu lagi karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kenapa? Karena biasanya mungkin karena suami biasanya bekerja pagi sampai sore, tapi karena adanya pandemi, karena mungkin ada yang kena PHK, atau mereka harus bekerja dari rumah, work from home, harus bertemu atau berinteraksi dengan istri dan anak-anak 24 jam. Nah, ini bisa saja menciptakan masalah yang baru. Nah, oleh karena itu, ketika kita melihat situasi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini, kita melihat bahwa ada satu hal yang membuat orang-orang menjadi ketakutan atau memiliki masalah dalam kehidupannya. Ya, jadi kalau kita bisa gambarkan situasi terkini yang bisa kita lihat akibat dari pandemi COVID-19 ini, yaitu bicara 3K. Adanya ketakutan, takut terpapar, takut kena. Ya saya secara pribadi pun bukan karena saya terlalu takut juga dengan virus tersebut, tapi saya juga waspada. Artinya tetap kita berhikmat untuk menghadapi virus tersebut. Kemana-mana harus bawa sanitizer, kemana-mana kita duduk atau kita barang apa yang akan kita pegang, kita harus bersihkan dulu dengan desinfektan ataupun dengan sanitizer. Kita semprot sana sini. Kadang-kadang saya juga ketika melihat saya secara pribadi, lucu juga saya ya, kemana-mana saya semprot, saya semprot. Ya. Tapi ada juga orang yang seperti saya juga gitu. Ketika lihat ada orang seperti saya pengen ketawa ngeliat dia. Tapi ketika saya melihat diri saya, saya sama sama dia. Mau duduk saya semprot dulu, mau pegang apa saya semprot dulu, saya bersihkan dulu. Demi apa? Menjaga kesehatan. Tapi ada juga orang yang sampai paranoid. Takutnya itu sampai paranoid. Ada juga gak berani keluar rumah, gak berani pegang apa-apa ketika di luar. Wah, saking takutnya. Jadi adanya ketakutan yang terjadi saat ini. Kesakitan sudah pasti. Orang-orang yang terpapar COVID-19, terlebih lagi mereka yang punya komorbid, penyakit-penyakit komorbid, penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, paru-paru. Ketika mereka terpapar COVID-19 ini, mereka tidak bisa bertahan lama. Bahkan banyak yang meninggal. Meninggal memang satu karena penyakit komorbid, kedua salah satunya apa? Tadi nih, ketakutan ini. Ya, ada cerita dari hamba Tuhan, padahal hamba Tuhan. Ketika dinyatakan positif dan ditaruh di Wisma Atlet, ditaruh ruangan khusus orang-orang COVID, dia juga stres. Dibayangi dengan apa? Mungkin malaikat maut. Ya, membayangi kita.
Apalagi kalau misalnya kita punya penyakit komorbid, waduh pasti itu udah ketakutan buat kita. Nah, selain itu, karena pandemi COVID ini adanya pengangguran, adanya PHK, ekonomi menurun, pasti timbul yang namanya kelaparan. Dari 3 hal ini yang diperlukan apa? Adanya belas kasihan. Apa sih belas kasihan? Yaitu rasa iba atau sedih melihat keadaan orang lain yang menderita menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi belas kasihan itu adalah perasaan iba atau sedih melihat orang lain menderita. Nah, ini yang diperlukan di dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Adanya belas kasihan orang percaya kepada orang-orang yang mengalami atau yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, situasi ini pun terjadi. Ya. Kalau kita melihat bahwa situasi 3K ini memang terjadi di sekeliling kita. Ketakutan, adanya kecemasan, ketidakpastian, saya katakan tadi kan. Sampai kapan pandemi ini berakhir, kita nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa prediksi. Ya. Kadang-kadang saya lucu juga, ada beberapa hamba Tuhan yang memprediksi, wah akan selesai ini, akan selesai ini, selesai ini, selesai ini. Tapi nggak selesai-selesai buktinya. Nah, ini berbahaya. Kita sebagai hamba Tuhan atau mungkin orang yang pintar nggak usah memberikan suatu hal yang tidak pasti, ya. Apalagi mengatasnamakan Tuhan. Jangan sekali-kali. Kita harus percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan secara kepada kita secara pribadi, lewat apa? Kebenaran firman-Nya ini udah pasti, nggak akan salah. Ini suara Tuhan yang pasti dan benar. Untuk menghadapi pandemi, ya udah kita ikuti apa yang kata firman Tuhan katakan. Berhikmatlah engkau sebagai orang percaya, dan terus percaya dan mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tanpa kita harus mengerti dan tahu kapan ini berakhir. Kita enjoy saja, kita nikmati. Selama kita percaya dan berserah kepada Tuhan, maka penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Itu yang saya rasakan secara pribadi. Saya nggak perlu pusing kapan akan pandemi ini berakhir. Sekalipun ada juga pertanyaan itu. Dan sering berdiskusi dengan istri saya, kapan yang pandemi ini selesai ya? Kapan ya kita bisa kembali lagi seperti dulu ya? Tanpa ada rasa was-was ketika ke tempat ini, ke tempat itu. Ya, apalagi saya masih harus bolak-balik vaksin anak saya ke rumah sakit. Kadang-kadang ada perasaan was-was tersebut, ada perasaan takut tersebut. Ya, takut tertular. Tapi sekali lagi saya katakan, ya sudahlah. Kita serahkan semuanya sama Tuhan. Ya, ada ketakutan, kesakitan, sudah pasti. Belum ada solusi yang mutlak untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Beberapa negara sudah dinyatakan bebas dari COVID-19, tapi ternyata apa yang terjadi? Mereka kembali lagi terkena COVID-19. Karena memang virus ini nggak bisa dilawan oleh satu negara, atau dilawan oleh satu pihak, apalagi satu orang, nggak bisa. Kita harus bisa bersama-sama, bergandengan tangan. Makanya perlu yang namanya ini, belas kasihan, ya, untuk melawan ini. Nah, vaksin sekarang sudah ada. Jangan kita berpikir kalau wah ada vaksin udah aman berarti. Jangan. Saya melihat banyak orang berpikir bahwa ketika ada vaksin masalah COVID selesai, pandemi COVID selesai. Enggak. Sehingga banyak orang yang abai, tidak lagi melakukan 5M, ya, tidak lagi memakai masker, menjaga jarak, mereka tetap berkerumun, ya. Mengabaikan, kenapa? Karena menganggap vaksin sudah menjadi suatu obat. Padahal kalau kita tahu vaksin itu adalah tindakan pencegahan penularan atau pencegahan dari dampak yang berbahaya dari virus tersebut. Makanya perlu vaksin. Kenapa? Vaksin itu kan membentuk antibodi kita untuk melawan ketika virus COVID ini masuk dalam tubuh kita. Bukan melawan virus yang sudah masuk. Jadi vaksin itu bukan obat. Jadi pemikiran kita pun harus upgrade, artinya kita harus up to date bahwa vaksin itu tindakan pencegahan. Dan kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ketika pemerintah mengatakan harus vaksin, kita lakukan. Ya, saya sudah vaksin, ya, puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk bisa vaksin. Ya, sekalipun istri dan anak belum, gak apa-apa. Yang penting saya dulu, saya harus coba, artinya saya berikhtiar bahwa lewat saya kan bisa menyelamatkan keluarga saya. Bukan hanya keluarga saya, tetapi tetangga saya, tetapi bukan hanya tetangga saya, tetapi juga kota saya. Bukan hanya kota saya, tetapi negara saya. Ketika orang berpikir bahwa vaksin ini adalah upaya untuk menyelesaikan pandemi, pasti kita semua akan bisa menyelesaikan ini dengan baik. Ya, tapi bukan menganggap ini sebagai obat, sebagai pencegahan penularan.
Ya. Lalu timbul yang namanya kelaparan, dampak ekonomi sudah pasti, PHK, pengangguran di mana-mana. Ya. Dan akibatnya tidak sedikit juga banyak orang yang sekarang karena kelaparan tidak bisa makan, ya mereka harus mencuri, mereka harus merampok rumah orang. Wah, banyak sekali terjadi. Ya. Rumah oma saya di kampung itu 2 kali disatronin maling. Ada yang diambil barangnya, ada yang sempat diambil barangnya. Tapi yang kedua hampir masuk tapi tergagalkan karena oma saya ternyata bangun. Kalau enggak tuh maling bisa ambil semua barang dan mungkin bisa mengambil nyawa yang ada di dalam rumah. Itu oma saya. Ya. Om saya di sana, 2 rumah di sana, pokoknya 3 rumah itu. Oma dan kedua om saya itu semuanya disatronin maling. Sempat seperti itu. Kenapa? Karena keadaan daripada akibat pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi 3K tersebut bisa terselesaikan lewat belas kasihan. Nah, dalam ayat yang kita lihat tadi, yang kita baca tadi, Matius 14 ayat 13-21, 3 hal ini pun terjadi. Ketakutan, kenapa? Karena adanya pembunuhan Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Ya, Herodes itu membunuh Yohanes Pembaptis dengan memenggal kepalanya sebagai hadiah untuk anaknya. Karena Herodes menikah dengan Herodias, yaitu masih saudara. Dan Yohanes ini mengutuk pernikahan tersebut. Nah, Herodias tidak suka. Makanya ketika anaknya menari di depan Herodes, dia minta kepala Yohanes Pembaptis harus dipotong dan dibawa di atas nampan. Dan ini terjadi. Sehingga membuat murid Yohanes ketakutan, bahkan Yesus pun menyingkir dan mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Nah, Yesus mengasingkan diri bukan karena dia takut. Nanti kita akan jelaskan. Dia menyingkir ke tempat yang terpencil karena dia tahu belum waktunya tiba dia harus mati untuk menebus dosa. Bukan dengan cara tersebut. Maka dia harus menyingkir. Dia bersedih. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis adalah saudara sepupunya. Masih saudara atau masih kerabat daripada Tuhan Yesus. Dia harus menyingkir. Dia bersedih. Dia takut juga. Takut dalam artian karena takut ada yang menggagalkan rencana agung yang besar, yaitu karya salib Kristus. Kesakitan, banyak orang yang mengikuti dari berbagai kota, dikatakan tadi kan, mereka butuh yang namanya kesembuhan. Mereka butuh yang namanya mujizat dan kelaparan. Jadi 3K tadi itu terbukti ada juga di dalam pembacaan kita tadi, bahwa banyak orang yang memerlukan makan ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus. Tidak sedikit loh, 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki ini tidak termasuk perempuan dan anak-anak yang ikut ada di situ. Bisa dikali 4, bisa dikali 5. Bayangkan, 4 kali 5 saja sudah 20.000. Artinya kurang lebih paling sedikit ada 20.000 orang yang mengikuti Yesus saat itu. Mengikuti Yesus untuk mendapatkan pengajaran dan juga mujizat dari Tuhan Yesus. Nah, di sini kita membaca tadi di ayat 14 dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi Yesus itu tergerak untuk melakukan mujizatnya. Kenapa? Dia melakukan mujizat karena dia memiliki yang namanya belas kasihan. Belas kasihan di sini memang memakai kata splachinozomai. Bahasa Inggrisnya move with compassion. Tergerak karena belas kasihan. Splachinozomai. Splachinizomai. Dan belas kasihan itu dalam bahasa Yunani disebutkan yaitu eleos. Jadi mengambil dari kata eleos, yaitu compassion, mempunyai perasaan yang hangat karena emosi yang lembut, beribah hati, tindakan yang lembut, dan manifestasi nyata dari rasa kasihan. Ketika cuma sekedar kasihan itu ya cuma kasihan aja, pity, rasa kasihan kepada orang lain. Tapi belas kasihan itu lebih daripada perasaan kasihan. Kenapa? Karena dari belas kasihan itulah muncul yang namanya splachnizomai, move with compassion, simpati terhadap kesengsaraan orang lain, khususnya disertai dengan tindakan. Makanya ada tindakan dari Tuhan Yesus. Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan di ayat selanjutnya dikatakan ia memberi makan 5.000 orang.
Sekalipun ini yang menjadi perikop di dalam Alkitab yang ditulis oleh Lai, tetapi yang terpenting di sini apa adalah ini ayat 14. Hati Yesus tergerak belas kasihan dan melakukan mujizat menyembuhkan mereka yang sakit. Itu mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Ketika dia mengucap syukur untuk 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Nah, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, respon terhadap 3K, atau tadi kita tahu 3K, ketakutan, kesakitan, kelaparan. Dari pihak murid-murid, dari pihak Tuhan Yesus, dan dari segi pandang orang banyak. Jadi kita akan melihat apa sih respon dari 3 person ini, baik murid-murid, baik Tuhan Yesus, dan juga orang banyak terhadap 3K, ketakutan, kesakitan, dan kelaparan. Nah, murid-murid, kita bahas murid-murid dulu. Murid-murid kalau kita baca dari awal sampai akhir, kita bisa simpulkan ada 4 hal. Respon mereka terhadap ketakutan, kesakitan, dan kelaparan yang terjadi di dalam pembacaan kita tadi, mereka tidak punya yang namanya belas kasihan, tidak berbelas kasihan. Di ayat 15 dikatakan di situ, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makan di desa-desa. Jadi mereka nggak mau pusing, mereka nggak punya rasa iba atau merasa belas kasihan ketika mereka sudah kemalaman di tempat tersebut. Murid-murid cuma bilang, ya udah sekarang tolong ya Tuhan Yesus bubarin semuanya, mereka suruh pulang, mereka suruh cari makan masing-masing. Tidak ada perasaan belas kasihan. Pokoknya sudah malam, ya udah selesai, harus diselesaikan. Bubar gitu, selesai aja udah bubar, selesai acara bubar gitu kan. Tidak mau repot. Ya. Karena tempat sudah malam dan tempat sunyi, murid-murid nggak mau repot, nggak mau pusing. Ya udah Tuhan Yesus sudah menyembuhkan, Tuhan Yesus sudah kasih pengajaran, sekarang silakan pulang. Nah, itu bicaranya seperti itu. Kalau dalam gereja mungkin ya udah ya sudah datang memuji Tuhan, kasih persembahan, dengar firman, yuk sekarang pulang. Tanpa ada apa? Tanpa ada follow up ketika mereka yang punya masalah butuh di follow up. Nah, inilah harusnya kalau kita punya belas kasihan, kita harus bisa memfollow up jemaat Tuhan yang punya pergumulan, masalah yang perlu kita tolong. Yang ketiga, sikap murid Tuhan Yesus apa? Tidak sedia mengambil tanggung jawab. Tidak mau bertanggung jawab ketika ada orang banyak yang kelaparan, orang banyak datang di tempat itu, di tempat yang sunyi dan sudah malam. Mereka malah berpikir, ya sudah mendingan dibubarin, udah kita bisa pulang, kita melanjutkan pekerjaan, kita mau berdoa di tempat yang sunyi kan? Mungkin bisa saja mereka berkata seperti, guru, bukannya kita mau ke tempat yang sunyi, bukannya kita mau berdoa, sekarang lebih baik suruh mereka pulang untuk mendapatkan makan masing-masing, supaya mereka tidak kemalaman di tempat yang sunyi ini. Mungkin bisa saja murid-murid berbicara seperti itu. Ya. Dan murid-murid bersikap logis atau rasional, realistis. Ya. Selain mereka menyuruh orang-orang tersebut membeli makanannya sendiri di desa-desa, ketika murid mendapatkan 5 roti dan 2 ikan dari seorang anak kecil. Ya, kita lihat dalam pembacaan Yohanes dalam perikop yang sama, dalam Yohanes 6 ayat 1-13, ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan melalui Andreas. Dan mereka bersifat realistis dan logis saja. Nggak mungkin kan Tuhan memberi makan 5.000 laki-laki dikali 4, misalnya 20.000 orang, hanya 5 roti dan 2 ikan. Kalau dalam kitab-kitab yang lain dikatakan, tidak mungkin kan kita membeli roti seharga 200 dinar dan membagi-bagi kepada mereka. Uang kas kita nggak akan cukup, guru. Mungkin Yudas bicara seperti, wah ini nggak cukup nih hitung-hitungannya nih, kan bagian keuangan Yudas. Nggak cukup nih guru, 500 dinar, wah nggak cukup nih, duit kita nggak cukup. Udah suruh pulang. Nah, jadi mereka tidak bersedia mengambil tanggung jawab. Mereka tidak punya belas kasihan, tidak mau repot, dan hanya bersikap logis saja. Yang logika aja deh guru. Kita aja makan harus irit-irit, kita mau bagi-bagi makan sama mereka, kan nggak mungkin. Nah, itu yang dipikiran daripada para murid.
Kenapa? Intinya satu, karena tidak ada belas kasihan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Di dalam ayat tersebut dikatakan Yesus mengasingkan diri, menyingkir ke tempat yang sunyi untuk berdoa ketika ketakutan. Ini kayak yang pertama yang dialami oleh Yesus dan para murid. Ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, dipenggal kepalanya Yohanes Pembaptis, Yesus mengalami ya bagaimanapun dia masih kerabat, pasti ada kesedihan dalam hatinya, dan dia juga tahu bahwa ketika dia nanti tertangkap bisa saja dia dipotong seperti Yohanes Pembaptis. Karena pengajaran Tuhan Yesus kan keras kepada orang-orang yang tidak memegang kebenaran firman Tuhan. Dan dia tahu bahwa ini belum waktunya. Nggak mungkin Tuhan Yesus memberikan penebusan dosa lewat cara seperti Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Tidak seperti itu caranya. Dan Tuhan Yesus tahu, ini bukan waktunya untuk aku mati bagi dosa manusia. Aku harus menyingkir. Aku harus menyasingkan diri. Selain karena dia bersedih hati, dan juga untuk menenangkan murid-murid, supaya murid-murid juga gak ketakutan. Begitu pula dengan murid-murid Yohanes. Jadi Yesus menyingkir karena dia tahu waktunya belum tiba. Dan untuk menguatkan para murid, makanya dia mengatakan, ayo kita pergi ke tempat yang sunyi untuk kita berdoa. Dalam Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi kalau kita punya hikmat, kalau kita diberikan kepintaran dari Tuhan, kalau ada sesuatu yang bisa membuat kita celaka, lebih baik kita menyingkir. Artinya apa di sini? Bukan berarti terus kita mengurung diri selama adanya pandemi ini. Tidak. Tetapi kita tahu bagaimana kita harus bersikap sebagai orang percaya yang harus menjadi contoh. Kita keluar bukan cuma sekedar untuk happy-happy, untuk jalan-jalan, tapi karena ada kebutuhan, ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Makanya kita keluar dari rumah. Tetapi ketika kita keluar dari rumah, ya kita harus ikuti apa yaitu ya 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari keramaian, mengurangi mobilitas. Ini yang harus kita lakukan. Menarik diri kita dari setiap kegiatan kita. Apalagi kalau kita diberi kesempatan untuk work from home, ya udah kita diam di rumah, kita bekerja dari rumah, supaya kita mencoba mengurai atau memutus persebaran daripada virus COVID ini. Jadi orang benar atau orang bijak ketika melihat petaka, dia harus bersembunyi. Artinya apa? Ada kebijaksanaan, ada hikmat. Jadi pakai hikmat. Menghadapi pandemi ini harus pakai hikmat. Bukan logika semata, tapi hikmat. Hikmat itu apa? Sesuatu yang berasal dari Tuhan. Orang pintar banyak, tapi orang berhikmat tidaklah terlalu banyak. Saya mau katakan demikian. Kenapa? Karena orang yang berhikmat adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Bukan orang yang punya titel S1, S2, S3, bahkan sampai kepada profesor sekalipun. Sekalipun dia pintar secara akademis, belum tentu dia berhikmat dalam kehidupan. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus memiliki yang namanya belas kasihan. Respon Yesus terhadap 3K tadi, dia berbelas kasihan. Kenapa? Karena dia melihat orang banyak itu berharga. Tindakan nyata dari belas kasihannya, ia menyembuhkan segala penyakit orang banyak tersebut, memberikan pengajaran dari kebenaran firman Tuhan, dan juga memberi mereka makan. 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Kalau boleh saya katakan, ada 5.000 keluarga yang diberikan makanan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kurang lebih ada 5.000 keluarga. Bayangkan kalau satu keluarga isinya 4, minimal 3, paling banyak nggak terhitung. Bayangkan, orang zaman dulu mana ada KB, ya kan? Mana ada KB? Mungkin anaknya ada 3, 5, dibawa semua tuh. Ayo ikut dengar pengajaran Tuhan Yesus, bagus. Kamu kan sakit, ayo sekalian kamu disembuhin di sana yuk. Ajak semua. Bukan keluarganya, diajak tetangga, mau ikut nggak? Ada Tuhan Yesus ke sana larinya. Tuhan Yesus pergi ke sana, kita ikut yuk. Kumpullah 5.000 laki-laki itu, laki-laki dewasa.
disebut 5.000 orang laki-laki, dan dalam adat istiadat orang Yahudi yang dicatat itu hanya laki-laki saja, laki-laki dewasa. Saya nggak akan bahas kategori dewasanya itu seperti apa, ya nanti mungkin lain kesempatan. Jadi 5.000 laki-laki saja, laki-laki dewasa, memberi makan mereka. Jadi ada tindakan nyata, belas kasihan, melihat jiwa-jiwa itu berharga, melihat sesama manusia itu berharga. Apakah kita punya perasaan seperti itu? Menghargai jiwa-jiwa yang seling kita. Lalu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan Yesus juga respon Tuhan Yesus? Memberdayakan potensi yang ada. Ya, Tuhan Yesus memberdayakan potensi yang ada. Ketika Andreas membawa 5 roti 2 ikan milik seorang anak kecil, dikatakan bahwa di situ Tuhan Yesus mengambil 5 roti 2 ikan itu bukan untuk dimakan sendiri dan para muridnya, enggak. Tapi Tuhan Yesus apa? Menengadah ke langit dan dia mengucap berkat, mengucap syukur kepada Allah Bapa. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mengucap syukur, berkat mujizat itu terjadi. Roti yang dibagi-bagikan tidak pernah habis secara ajaib. Roti dan ikan yang dibagi-bagikan, dipotong satu dengan yang lain, dipotong satu dengan yang lain, dari 5 roti 2 ikan. Jangan kebalik ya. Jangan kebalik 2 ikan, 5 roti. 5 roti 2 ikan. Jangan kebalik. Sisa 12 bakul. Artinya apa? Ketika banyak orang yang percaya, orang yang bekerja di ladangnya Tuhan. Saya katakan, kenapa 12 bakul? Ya memang ada tafsiran ini, tafsiran itu. Saya ingin menafsirkan satu hal yang simpel aja deh. Murid kan ada 12. Mereka dapat berkat satu bakul. Untuk apa? Untuk nanti kalau ada yang masih kekurangan. Artinya apa? Ketika kita menerima mujizat dari Tuhan, kita simpan mujizat itu bukan untuk kita, tapi untuk kita berikan lagi kepada orang lain. Ketika kita diberkati Tuhan, jangan kita pegang sendiri berkat itu, jangan kita pegang sendiri berkat itu, tapi mari kita berikan berkat itu kepada orang yang membutuhkan. Lewat apa? Belas kasihan kita dengan tindakan yang nyata. Dan Andreas, saya ingin singgung sedikit, dia punya rasa percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga ragu-ragu nih, tapi Andreas yakin mungkin ada sesuatu yang bisa lakukan sama Tuhan Yesus. Kalau enggak, ngapain dia bilang, Tuhan ada 5 roti 2 ikan? Ya. Sekalipun tadi murid-murid memang tidak punya belas kasihan, tapi khusus Andreas ini. Kalau tanpa Andreas yang memberitahu bahwa ada seorang anak membawa 5 roti 2 ikan kepadanya, ya. Kalau benar-benar saat itu Andreas tidak peduli dengan 5 roti 2 ikan itu, mujizat pun mungkin tidak akan terjadi lewat 5 roti 2 ikan. Tapi ingat, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang menjadi rencana Tuhan. Makanya saya katakan, rencana Tuhan itu nggak ada yang gagal buat kita semua. Sekalipun pandemi terjadi, nggak ada yang gagal. Amin. Ya. Dan Yesus, apa dikatakan, menyerah pada otoritas ilahi. Saya katakan tadi, ketika dia mengambil 5 roti 2 ikan, itu artinya memberdayakan potensi yang ada. Dia mengucap syukur, mengucap berkat kepada ilahi, kepada Allah Bapa di surga. Tidak gegabah, artinya kita tidak gegabah dalam bertindak, kita menyerahkan hidup kita kepada otoritas Allah. Jadi itu 4 hal tadi, mengingat, mengasingkan diri, artinya kita menyingkir daripada hal yang 3K tersebut. Menyingkir bukan karena kita takut, tapi menyingkir untuk berdoa, berbelas kasihan, memberdayakan potensi yang ada, dan menyerahkan otoritas kepada ilahi, kepada menyerahkan hidup kita kepada otoritas ilahi. Dan yang terakhir, respon orang banyak terhadap 3K. Ketika mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kesakitan, mereka mengalami kelaparan, mereka mencari dan berharap kepada Tuhan Yesus. Mereka tahu mereka ada yang sakit, mereka mencari Tuhan Yesus melalui jalan darat. Orang banyak itu mengambil jalan darat dan mereka mengikuti Tuhan Yesus sehingga akhirnya bertemu di seberang. Ada upaya dari orang banyak ini mencari dan berharap kepada Tuhan Yesus. Ya, ada yang memang karena datang ingin mendengar pengajaran Tuhan Yesus, ada yang memang datang untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Berbeda-beda motifnya, tapi intinya apa? Mereka mencari dan berharap kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, yang dilakukan orang banyak ketika 3K terjadi, mereka mentaati perintah Tuhan Yesus.
Mentaati perintah yang mana? Ketika mereka disuruh untuk duduk diam, berkelompok 50 orang, mereka ikuti perintah tersebut tanpa ada yang membantah. Mereka mengikuti perintah Tuhan Yesus dan mereka duduk diam. Dan yang ketiga, apa yang respon orang banyak tersebut? Menanti tindakan ilahi. Jadi mereka duduk diam sampai terjadi mujizat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara jasmani, yaitu makanan. Jadi artinya orang banyak tadi mencari dan berharap kepada Tuhan Yesus karena ada yang sakit, ada yang ketakutan. Mereka mentaati, dan sebagai solusinya mereka mentaati perintah Tuhan Yesus. Mereka menanti tindakan ilahi. Mereka tidak meninggalkan kelompok mereka sampai mendapatkan makanan. Mereka duduk tanpa bertanya-tanya, tanpa berargumen. Ngapain saya suruh duduk? Udah malam nih, tempatnya sunyi, kok malah suruh duduk? Nggak ada yang protes. Nggak ada yang dicatat ya. Kalau kita lihat di Injil tuh nggak dicatat mereka protes, mereka memberontak sama Tuhan Yesus. Kenapa nggak dikasih makan cepet-cepet? Nggak ada yang berontak. Mereka dengan sabar menanti apa yang Tuhan Yesus akan lakukan. Itu menanti tindakan ilahi. Ya. Sebagai penutup kita, kabar baik yang mungkin bisa kita dengar bersama-sama. Di bulan Maret ini vaksinasi booster boleh terus berjalan. Ya, saya tinggal 1 kali lagi suntik. Dosis pertama sudah, tinggal dosis yang kedua. Dan terus akan bergulir tahapan-tahapan. Ya, dari tenaga medis, kemudian para pemuka agama, tokoh agama, lansia, pekerja publik, ya, nanti para guru sudah juga. Nanti selanjutnya akan masyarakat umum. Kabar baiknya vaksin terus berjalan. Dan juga tingkat penularan menurun. Artinya yang terdampak atau yang terpapar virus menurun. Tetapi yang menjadi khawatir atau yang menjadi suatu kabar buruknya, muncul varian baru B117 di Indonesia. Ya, kita nggak tahu, mungkin terdeteksinya baru minggu-minggu ini. Kita nggak tahu, jangan-jangan sudah dari bulan yang lalu. Sehingga penyebarannya sempat cepat sekali di Indonesia itu. Ya. Tetapi di belakang itu semua, kita harus percaya, kita harus mendukung apa yang menjadi program dari pemerintah melalui vaksinasi ini. Kita dukung. Ketika ada kesempatan, kita dipanggil untuk vaksin, langsung datang, on time, tepat waktu, dan kita langsung siap untuk divaksin. Untuk kenapa? Mendukung program pemerintah. Ya, karena kebenaran firman Tuhan pun mengatakan bahwa pemerintah itu wakil Tuhan di muka bumi ini. Jadi kita harus ikuti juga apa yang menjadi saran Tuhan. Apa yang menjadi program dari pemerintah Indonesia kita. Dan saya percaya Tuhan membimbing apa yang menjadi keputusan Bapak Jokowi, karena kita terus mendoakan beliau. Ya. Dan karena hal inilah situasi 3K tadi pasti akan terus berlanjut. Ketakutan, kesakitan, dan kelaparan. Dan sebagai penutup, lalu apa yang harus kita lakukan? Ya, dari 3 golongan tadi kita bisa menjadikan satu konklusi. Ada 5 hal. Yaitu apa? Yang pertama, kita harus punya intimasi dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Fokus sama Tuhan, mencari wajah Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, harus punya hubungan intim dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan. Yang kedua, singkirkan sikap egois kita. Ya. Menyingkirkan egoisme dalam diri dan mulai peduli dengan sekitar kita. Dan jangan mengasihani diri. Ya, kalau kita sudah mulai mengasihani diri, bagaimana kita bisa punya belas kasihan kepada sesama kita kalau kita saja mengasihi diri kita sendiri. Yang ketiga, yaitu apa? Miliki belas kasihan dengan tindakan yang nyata. Ya. Berbelas kasihan dengan tindakan nyata, walau sekecil apapun itu. Apapun yang bisa kita lakukan untuk sesama kita yang memang membutuhkan pertolongan kita dan kita mampu menolongnya, kenapa kita nggak lakukan? Kecuali kita memang nggak mampu untuk menolongnya, ya jangan dipaksakan, itu juga salah. Tapi kalau kita mampu untuk menolong orang tersebut dan kita tahu kapasitas kita mampu, ya kita lakukan. Jangan kita mengurungkan niat kita atau menolak untuk menolong orang-orang yang memang kita tahu bisa kita tolong. Yang keempat, mengembangkan potensi yang ada. Seperti Tuhan Yesus, dari 5 roti 2 ikan, 5.000 laki-laki diberi makan. Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Artinya apa? Kita mengembangkan potensi yang ada semaksimal mungkin, tidak mudah menyerah dan putus asa.
tidak menyerah, tidak mudah menyerah, dan tidak mudah putus asa. Walau beban hidup itu pasti makin berat, kita nggak tahu ke depannya kan. Saya katakan tadi, pandemi ini kita nggak tahu kapan selesai. Tapi tidak menjadi alasan kita menjadi down atau kita tidak bisa mengembangkan diri kita. Mari kembangkan potensi kita yang ada. Kita bisa apa? Kalau kita di PHK, kalau kita punya keterampilan, kita gunakan keterampilan kita. Apapun itu keterampilannya, kita kembangkan. Ini waktunya untuk mengembangkan diri. Dan saya banyak sekali mendengar kesaksian ketika mereka banyak yang dirumahkan, mereka banyak yang work from home. Justru mereka malah bisa semakin punya potensi yang besar, baik dalam dunia pelayanan ataupun dalam dunia sekuler. Tidak sedikit kok, banyak sudah contoh-contohnya. Tinggal bagaimana kita mau mengembangkan potensi kita. Kita gali potensi kita apa. Dan yang kelima, menyerah pada otoritas Allah. Ya, menyerah pada otoritas Allah artinya kita lakukan bagian kita, dan Tuhan melakukan yang menjadi bagiannya Tuhan. Ya, kalau saya mau katakan dengan istilah, we do the best and God take the rest. Ya, kita lakukan yang terbaik, sisanya biar Tuhan yang melakukan. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Kita jangan ngoyo lah, kita jangan memaksakan diri lah. Kita tahu kemampuan kita sampai mana, itu yang kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan biarlah kita semua boleh punya belas kasihan dalam kehidupan kita semua. Kita memaksimalkan potensi kita. Dan ingat, we do the best and God take the rest. God bless you buat kita semua. Mari bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, benih ilahi ini boleh tertanam, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan boleh melakukan kasih itu Tuhan, yaitu belas kasihan Tuhan Yesus, bukan hanya sebatas perasaan, tapi juga lewat tindakan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami semua dan membukakan kami semua dengan kebenaran firman Tuhan ini, mengiluminasikan dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Biarlah benih ilahi ini tertanam, berbuah, dan menjadi berkat dalam kehidupan kami secara pribadi, dan juga memberkati orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya mau sampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati.